Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ato Alim Channel. Sahabat sekalian, ini situasi cawapres ini semakin kencang ya. Kita lihat ya, ada beberapa informasi beberapa hari terakhir ini isu tentang pencegahan atau penghambatan ya daripada Anies sebagai capres. Jadi banyak spekulasi yang muncul. Misalnya salah satunya, hati-hati katanya Demokrat itu akan dicopet oleh Muldoko. Nah, ini di bahasanya. Ini sekaligus ini adalah bentuk katanya penghadangan terhadap capres. Ini yang kita dengar. Yang kedua juga kemungkinan Anies misalnya tidak bisa diajukan karena AHY diusulkan menjadi cawapresnya Ganjar. Nah, ini macam-macam spekulasi saya pikir. Tapi apapun yang terjadi sebenarnya sahabat sekalian, kalau saya lihat ya, kita dalam berpolitik ini harusnya lebih cerdas ya. Cerdas yang kita maksud itu adalah masing-masing calon atau masing-masing partai ya sudah urus saja dengan partainya, urus saja capresnya sendiri. Enggak usah untuk menghantam atau mengganggu capres-capres lainnya. Pastikan saja bahwa misalnya Prabowo jadi maju. Nah, pastikan saja siapa cawapresnya dan sudah memenuhi syarat untuk mendaftar di KPU sebagai capres maupun cawapres yang lain. Begitu juga Nasdem misalnya, PKS, Demokrat, ya sudah Anda format saja dengan calon presiden Anda misalnya Anies Baswedan, sudah carikan pasangannya, jangan jomblo lagi kata Karni Ilyas. Jadi harusnya disinilah posisi daripada Pak Jokowi sebenarnya, agar tidak disebut cawe-cawe itu, dia pastikan bahwa Demokrat itu ya tidak akan dicopet. Nah, itu udah pastikan, sampaikan kepada aparat bahwa tanggung jawab beliau sebagai kepala pemerintahan, kepala negara ya, bahwa tidak ada copet-mencopet. Karena memang di dalam hal ini adalah jelas yang sampai sekarang yang kita lihat, misalnya Demokrat itu adalah yang sah itu adalah ketua umumnya adalah AHY kan gitu. Nggak usah kalau Pak Muldoko mau terjun ke politik ya sudah buat partai baru ya, atau bergabung saja dengan yang lain, syukur-syukur bisa jadi cawapres atau capres misalnya, nggak usah diganggu Demokrat. Begitu juga saya pikir dalam proses nggak usah ditarik-tarik lagi, misalnya AHY mau diajak ke PDIP. Kita cobalah lihat bagaimana demokrasi yang dewasa di luar negeri, misalnya Amerika dan beberapa negara-negara Eropa, Australia yang sudah maju. Orang nggak sibuk dengan calon orang lain, ya dia sibuk dengan dengan pencalonan tokoh atau figur yang dia usung. Jadi koalisi itu juga ya koalisi yang sifatnya adalah yang membangun. Jadi nggak usah juga misalnya seperti ini, aneh bagi saya, aneh koalisi tapi sore ini ketemu ini, besok pagi ketemu ini segala macam. Ya kalau sudah jelas misalnya Nasdem, Partai Demokrat dan PKS ya sudah fokus di situ, dan nggak usah juga ditarik-tarik orang. Demokrasi itu semakin banyak calon semakin bagus. Makanya saya setuju dengan 0% terhadap presiden threshold itu, karena semua orang punya kebebasan, punya kesempatan yang sama untuk beradu dalam demokrasi itu. Koalisi-koalisi yang ada ini sebenarnya koalisi semu saja kita lihat ya. Koalisi-koalisi itu, pencapresan itu, PAN misalnya, saya aneh juga bagi saya PAN itu misalnya merapat, atau P3, DNA-nya PAN itu ya merapatnya harusnya dengan PKS, dengan PKB, kan gitu DNA-nya berdiri. Coba lihat berdirinya partai itu adalah ya religius nasionalis. Ya udah, harusnya usung dengan visi partai itu. Saya masih ingat bagaimana didirikan misalnya yang PAN itu adalah yang mewakili komunitas jamaah-jamaah Muhammadiyah, yang dalam hal itu tampil sebagai
pengusung reformasi. Jadi ini P3 juga nggak jelas juga. P3 juga kita lihat adalah ya seperti dalam tanda kutip ya dalam tanda kutip nih, jangan tersinggung ya apalah, kupu-kupu lah, kupu-kupu malam politik gitu, kupu-kupu malam politik lah. Ngapain ya? Ini saya nggak mengapa loh, jangan saya dianggap kupu-kupu malam politik. Itu maksud saya adalah ya siapa saja yang ngajak, oke, kan gitu. Dari pilpres ke pilpres kita lihat melompat-lompat, itu juga. Harusnya yang dibangun di negara kita ini adalah PDIP sudah jelas tuh, nasionalis sudah jelas identitasnya. PKS sudah jelas identitasnya itu. Nah sekarang yang tengah sebenarnya PKB itu juga arahnya adalah paling tidak dari sisi apa namanya jamaah masyarakat ya, yang muncul itu dari Nahdlatul Ulama ya. Kemudian juga PAN dari Muhammadiyah. Udah jelas kok, nggak bisa. Ya, kalau memang bisa menyatu dengan nasionalis seperti PDIP, ya Anda bergabung saja, langsung bubarkan itu partai itu, karena sudah satu visi kok. Untuk apa ada partai banyak-banyak kalau ternyata apanya visi misinya sama saja. Ideologinya sama saja, ya udah gabung aja. P3 silakan gabung ke PDIP, PAN gabung silakan. Jadi Perindo sudah ada di sana misalnya, ya kan? Nggak usah dalam lintas begitu itu nggak linear ya. Itu makanya saya setuju sebenarnya ideologi partai itu harus jelas. Jangan gara-gara karena mau jabatan kekuasaan ikut, ya kan? Nah, dilihat Ganjar lagi bersinar merapat, nanti dilihat Prabowo bersinar merapat lagi, ya kan? Itu namanya di putaran pertama ikut ini, putaran kedua ikut ini. Iya, memang nggak salah, tetapi aneh. Anda harusnya berjuang itu. Apa yang Anda perjuangkan itu perjuangkan secara partai. Partai itu pada prinsipnya nggak bisa menyatu kok, karena dibangun berdasarkan perbedaan, makanya dia muncul. Ini aneh ini. Yang jelas itu sekarang PDIP sudah jelas dia punya itu. Kemudian sudah jelas juga PKS. Dua partai ini yang menurut saya berbasis diametral itu yang sudah bagus. Kalau PBB kan belum lolos ya di parliamentary threshold. Nah, Nasdem, Demokrat ini sama posisinya sebenarnya. Nasdem itu sama, irisannya sama. Harusnya nyatu juga. Ngapain Nasdem satu kan gitu. Jadi penyederhanaan partai ini bagi saya ini penting. Masyarakat itu tidak bingung. Kemudian juga yang berikutnya kegelisahan saya itu lihat adalah orang tiba-tiba misalnya Sandiaga Uno inilah misalnya, dia keluar dari Gerindra. Itu karena peluangnya mungkin nggak ada di Gerindra untuk cawapres, dia coba keluar, kemudian nanti ngintai P3. Dan P3 nanti sebagai supplier ke PDIP. Ini juga saya pikir nggak sehat demokrasi seperti ini. Kalau iya, Anda silakan konsisten dengan partai tertentu. Oleh sebab itu menurut saya ya negara harus ngatur, DPR harus ngatur orang yang bisa dicalonkan itu ya. Kalau partainya paling tidak sudah 5 tahun misalnya mengabdi di partai itu. Jadi persyaratan untuk mengusungkan itu adalah orang yang sudah mengabdi di partai itu atau independen, sama sekali nggak pernah. Tapi kalau dia adalah pernah berdomisili di partai tertentu, menginap di kos, nah ini kos. Jadi Sandiaga ini sekarang kos politik jadinya. Jadi dia coba pindah-pindah partai, dia beli banyak tempat kos politik. Nah, saya lihat inilah persoalan-persoalan kita, politik kita itu nggak menentu. Kita nggak punya jenis kelamin. Yang punya jenis kelamin itu baru
kita lihat itu adalah yaitu PDIP, PKS, dan Nasdem Demokrat ini relatif bagus, punya nasionalis religius juga bisa. Kalau PAN dan PKB, P3 ini partai yang baling-baling di atas bukit. Partai partai yang berada ibarat baling-baling di atas bukit. Nanti tiba-tiba karena ada kepentingan ke sini. Nah, sebentar lagi kita lihat saja misalnya ketika misalnya Prabowo nggak jadi milih Muhaimin, ya dia pindah ke Ganjar. Nah, kan gitu. Ke Anies dia mungkin agak berat mungkin. Padahal sebenarnya akar rumput itu ya banyaknya PAN itu sebenarnya strukturalnya aja yang ke Ganjar. Tapi masanya itu munculnya telah ke Anies atau paling tidak juga ke Prabowo misalnya. PKB begitu juga, P3 juga. Enggak yakin saya mereka itu dukung Ganjar, enggak. Karena rumah Ganjar itu adalah PDIP yang relatif nasionalis, dalam tanda kutip sebenarnya keberpihakannya terhadap kebijakan agama itu di Indonesia dari dulu sampai sekarang kita lihat relatif kurang pro terhadap isu keagamaan di dalam legislasi di DPR atau kebijakan-kebijakan yang kaitan dengan agama. Nah, kalau ke depan paling tidak menurut saya ya kita perlu mengatur partai politik kita ini kembalilah, nggak usah terlalu banyak. Karena toh juga jenis kelaminnya ya 2 atau 3 juga ya. Ataupun kalau mau dibuat ya mungkin agak maksimal 5 misalnya. Jadi yang jelas kelaminnya. Misalnya pembukaan partai juga nggak usah lagi ada partai baru segala macam. Nah, ini kan saya pikir sesuatu yang relatif agak mengganggu sistem perpolitikan di kita. Nah, terlepas dari itu semua, sahabat sekalian, memang cara kita berpolitik dan kedewasaan demokrasi kita di Indonesia ini masih jauh dari yang diharapkan. Masih bisa cekal-mencekal, masih bisa bajak-membajak, ya apalagi di Indonesia ini ya demokrasinya demokrasi kaitan dengan duit lah ya. Jadi perusahaan-perusahaan ya orang-orang oligarki itulah yang sebenarnya berkuasa. Dia tanam di beberapa tempat ya, di partai ini dia masuk, di partai ini ya dia masuk, akhirnya sebenarnya hampir hanya sedikit saja yang tidak ada oligarki perusahaan ya jangan tunduk kepada oligarki, tapi harus punya pemimpin itu harus bisa mengarahkan oligarki untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan rakyat yang lebih besar. Ini mungkin kegelisahan politik kita. Semoga ke depan itu ya udahlah, kita berhentilah saling mencegal. Silakan kompetisi gagasan, kompetisi program kerja, dan perlihatkan juga. Dan kita harusnya juga sahabat sekalian, masyarakat tuh ayo yang tinggal di Jakarta karena melihat Anies, coba munculkan data-data, jangan hanya narasi-narasi, data keberhasilan, kegagalan, atau hal-hal yang sifatnya track recordnya Anies. Begitu juga Ganjar, track recordnya Ganjar munculkan. Jadi kita apa keberhasilannya, apa kegagalannya. Lihat juga bagaimana Jawa Tengah misalnya selama dipimpinnya 2 periode. Nah, gitu juga Anies, lihat bagaimana di DKI. Begitu juga Prabowo misalnya bagaimana dia selama ini. Dilihat track recordnya. Nah, jadi kita bicaranya itu adalah bicara substansial terhadap peluang itu, dan kemudian arahnya itu orang yang mau disetir itu ya orang-orang yang mau menjadi bonekanya oligarki atau kekuatan tertentu, ya nggak usah kita pilih. Nah, itu yang bahayanya itu adalah ketika terpilih nanti ya oligarki yang yang berkuasa. Nah, meskipun kita lihat ya di tataran panggung utamanya kelihatan seolah-olah demokratis, tapi sebenarnya ya otoriter. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.